Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriani Wahyusa Putri dengan NIM 2020 008151 kelas A4 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai planning usaha yaitu BNB KRI. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang usaha. Usaha kue kering ini merupakan usaha rumahan yang awal mulanya hanya diproduksi untuk mengisi waktu luang si pemilik usaha. Namun dengan seiring berjalannya waktu, pemilik usaha ini mulai memproduksi kue mengikuti arus konsumen. Artinya jika ada pesanan maka akan dibuat. Karena sistem pemilik usaha ini menggunakan sistem PO yaitu pre-order atau melalui sosial media WhatsApp. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan usaha. Yang pertama, yang utama yaitu pasti untuk mendapatkan keuntungan dari produk kue kering ini ya. Kemudian yang kedua, mempunyai produk makanan yang berbahan dasar dari tepung, mentega, selai nanas yang disukai oleh semua kalangan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menjadikan produk makanan yang dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai salah satu cemilan atau kue favorit pada hari raya atau lebaran atau hari perayaan besar lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai merek dan logo. Merek dan logo di sini yaitu memiliki nama BN Bakery karena atas nama singkatan dari inisial nama pemilik usaha tersebut. Nah, di situ ada logo dari usaha BN Bakery ya, di situ ada tertera nama BN Bakery, kemudian ada komposisi, ada logo halal, kemudian ada untuk info personnya. Selanjutnya yaitu mengenai harga dan varian rasa. Di sini untuk varian rasanya ada beberapa macam ya, ada mulai dari nastar, putih salju, tamprit, choco chip cookies, astangel, dan lidah kucing. Nah, di sini kami menyediakan dengan dua varian ukuran yaitu 250 gram dan 500 gram. Nah, di sini kenapa si BN Bakery menyediakan dua varian rasa, yaitu varian rasa manis dan gurih, karena untuk menyesuaikan dengan lidah si para konsumen ini. Untuk pencinta rasa manis gitu bisa menyicipi seperti nastar, putri salju, kemudian kayak choco chip cookies gitu-gitu. Kalau untuk yang pencinta rasa gurih misal bisa dengan kastangel gitu. Nah, berikut beberapa harganya. Ada 20 untuk ukuran 250 gram, ada yang 23 gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai komposisi. Dalam pembuatan kue kering BN Bakery ini menggunakan bahan baku pilihan yang terbaik. Adapun bahan tersebut yaitu ada tepung terigu, rendah lemak, kemudian gula, telur, margarin, choco chip, vanili, batang kayu manis, keju, selai stroberi. Selanjutnya yaitu mengenai target pasar dan keunggulan produk. Untuk targetnya itu target mana sih gitu ya? Nah, target pasar di sini yaitu mencakup anak-anak remaja, orang dewasa, sedangkan wilayahnya berada di desa atau permukiman masyarakat yang utamanya di wilayah produksi usaha ini. Untuk keunggulan produk kue kering ini adalah yang utama pasti rasanya yang terjamin ya, kemudian harganya yang bervariatif gitu dengan menyediakan dua ukuran yaitu 250 gram dan 500 gram. Kemudian bahan yang digunakan sudah terjamin kualitasnya tanpa menggunakan bahan pengawet yang berbahaya. Nah, artinya di sini untuk kalangan anak-anak balita atau anak kecil itu masih bisa mengkonsumsi gitu karena tidak adanya bahan pengawet yang digunakan. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama mengenai strength atau kekuatan. Yang pertama, memiliki ciri khas tersendiri, yaitu dengan aroma si kayu manis dan cengkeh ini dapat membuat aroma dan rasa selai nastarnya itu kuat gitu. Artinya rasanya lebih wangi, harum, semerbak gitu. Rasanya ingin menggugah selera gitu. Nah, selanjutnya selai nastar. Nah, selai nastarnya ini tuh berbeda gitu, karena kan nastarnya alami gitu ya, dibuat sendiri. Kemudian selai stroberinya juga dibuat sendiri gitu. Nah, kan jadi membuat tekstur si nastar ini menjadi lebih pulen, kemudian
membuat tampilannya lebih menarik dan cantik gitu dari nastar lainnya. Nah, yang kedua menggunakan bahan dasar yang premium. Ketiga yaitu harga yang terjangkau dengan kualitas bahan yang premium tadi. Kemudian yang kedua mengenai weakness atau kelemahan. Kelemahannya di sini yang utama pasti tidak tahan lama ya, kurang lebihnya hanya bertahan selama 1 bulan. Yang kedua susah untuk mengirim produk ke luar kota karena teksturnya lembut tadi ya. Nah itu kan bisa hancur karena saat pengirimannya gitu Kak, terguncang-guncang gitu. Nah yang ketiga belum mempunyai tempat tersendiri untuk berjualan secara offline gitu, artinya dia masih berada di rumah gitu. Nah, yang ketiga mengenai opportunity atau kesempatan, yaitu memiliki ciri khas dan rasa bentuk yang berbeda dari nastar lain. Karena kan dia itu penggunaannya masih diuleni dengan manual gitu, artinya tidak menggunakan alat-alat lain gitu. Dan yang kedua adanya seperti kayak layanan pesan online gitu, pesan antar gitu. Nah, ongkos kirimnya itu bervariatif di berbagai daerah. Artinya si pemilik usaha itu tidak bisa mematok harga untuk ongkos kirimnya karena berbeda daerah itu akan mempengaruhi si ongkos kirimnya itu. Kemudian yang ketiga, budaya masyarakat yang konsumtif. Artinya dia kalau membeli itu masih seperti kayak mengikuti musim gitu Kak, misal kalau acara tertentu hari besar itu baru membeli gitu. Nah, yang terakhir mengenai threat atau ancaman. Yang pertama, proses pembuatan membutuhkan waktu yang cukup lama karena proses pembuatannya secara manual, artinya tidak menggunakan cetakan gitu ya. Artinya dia menggunakan tangan, dibuat secara satu persatu bentuknya gitu. Nah, yang kedua, banyaknya pesaing dalam usaha yang sama. Selanjutnya yaitu mengenai perencanaan keuangan. Di sini yang pertama tentang biaya tetap atau fixed cost. Nah, di sini itu mengenai kayak bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan secara jangka panjang gitu. Artinya tidak sekali pemakaian gitu. Nah, di sini biaya tetapnya yaitu 3.330.000. Dan untuk biaya variabelnya atau variable cost yaitu 2.228.000. Nah, biaya variabel ini tuh misal kayak bahan-bahan baku yang digunakan untuk usaha kue kering ini gitu. Artinya dia bahan yang sekali pakai atau tidak dijangka panjang gitu. Nah, kemudian bisa disimpulkan untuk total biayanya yaitu menggunakan rumus TC sama dengan TFC plus TVC. Nah, di sini menghasilkan TC-nya 3.558. Mohon maaf, itu ada sedikit typo. Kemudian perkiraan pendapatan. Nah, target penjualan nastar kami setiap harinya ini menghasilkan 6 toples per harinya dengan harga satuan 50.000. Di sini kami menggunakan perkiraan harga satuannya dengan average si harga keseluruhan produk gitu. Nah, di sini pendapatan hariannya 50.000 dikali dengan 6 toples sehingga menjadi 300.000. Untuk pendapatan bulanannya si perhariannya dikali dengan 30 hari menghasilkan 9 juta. Dengan itu dapat disimpulkan untuk penetapan harga jualnya yaitu dengan PC dibagi Q-nya, yaitu 228.000 dibagi 6 sehingga menghasilkan 38.000. Nah, jadi bisa disimpulkan untuk laba per toples menghasilkan 12.000. Kemudian selanjutnya mengenai analisa segmentasi, target pasar, dan positioning. Nah, di sini segmentasi menggunakan demografis. Yang pertama, age dan life cycle. Nah, di sini menargetkan produk kue-keringnya pada kategori usia remaja hingga dewasa dengan rentan usia remaja yaitu 13 tahun sampai 18 tahun dan usia dewasa 19 tahun hingga 50 tahun. Namun, produk kami ini tidak artinya tidak untuk bisa untuk segala usia gitu. Artinya anak-anak pun bisa mengkonsumsi, lansia pun juga bisa mengkonsumsi karena tidak ada bahan pengawetnya tadi. Kemudian yang kedua mengenai life stage. Nah, di sini life stage-nya yaitu ditunjukkan untuk kelompok konsumen pada status remaja yang belum menikah maupun yang sudah berstatus suami istri.
Dan yang ketiga yaitu gender. Kami tidak memandang gender, produk kami bisa untuk pria dan wanita. Selanjutnya yang ketiga income. Karena berdasarkan income ini kan berdasarkan pendapatannya ya. Nah, pembeli goreng ini dikategorikan berdasarkan pendapatan kelas bawah sampai kelas menengah atas gitu. Dan yang keempat, social class. Nah, usaha ini disasarkan untuk mencakup semua kalangan ya, masyarakat dari kelas bawah, kalangan menengah, kalangan atas, dari segala usia mampu untuk membeli produk usaha kering kami yaitu BN Bakery. Nah, selanjutnya yaitu untuk tagline dan kalimat ajakan. Nah, untuk tagline-nya yaitu baru gigitan pertama langsung terasa renyah dan gurihnya kue dijamin gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk kalimat ajakannya yaitu Anda beli akan kami layani dengan senang hati. Segera beli, mari ke sini. Nah, di situ juga sudah tertera untuk info personnya. Untuk WhatsApp-nya yaitu 0857 2953 8292 dan untuk alamatnya kami berada di Jalan Bukir Sari Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.